Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim dengan NPM 230622861 dari Program Studi Administrasi Perkantoran, Program Pendidikan Vokasi, Universitas Indonesia. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai fungsi dan penggolongan pajak. Namun, sebelum kita masuk ke materi utama, saya akan menjelaskan apa itu pajak terlebih dahulu. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi pemerintah dan fungsi pajak itu sendiri. Fungsi pemerintah memiliki 4 sub. Yang pertama, alokasi, distribusi, stabilisasi, dan regulasi. Alokasi. Fungsi pajak sebagai alat alokasi merujuk pada penggunaan pendapatan pajak untuk mendanai proyek-proyek dan program-program pemerintah. Pemerintah mengumpulkan dana melalui pajak untuk membiayai sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan layanan publik lainnya untuk kemakmuran rakyat. Yang kedua, distribusi. Fungsi distribusi pajak berkaitan dengan peran pajak dalam mendistribusikan pendapatan dan kekayaan di masyarakat. Pajak progresif yang tarifnya meningkat seiring dengan tingkat penghasilan dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dengan memaksa kontribusi yang lebih besar dari mereka yang memiliki penghasilan lebih tinggi. 3. Stabilisasi. Fungsi stabilisasi pajak melibatkan penggunaan instrumen pajak sebagai alat kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan makroekonomi. Pemerintah dapat mengatur tarif pajak untuk mengendalikan inflasi, merangsang pertumbuhan ekonomi, atau menghadapi resesi ekonomi. 4. Regulasi. Fungsi regulasi pajak mencakup penggunaan pajak sebagai alat untuk mengontrol perilaku masyarakat. Pajak dapat dikenakan pada barang atau kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan regulasi, seperti mengurangi konsumsi rokok atau minuman beralkohol. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi pajak yang terbagi menjadi dua, yaitu paradigma klasik dan paradigma kontemporer. Pada paradigma klasik, terdapat fungsi budgeter dan reguler. Budgeter. Pada paradigma klasik, fungsi utama pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara. Pajak dilihat sebagai alat untuk mendanai pengeluaran pemerintah, termasuk penyelenggaraan berbagai program dan proyek publik. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan fiskal dan operasional pemerintah. Fungsi reguler atau sebagai instrumen regulasi ekonomi. Paradigma klasik juga melihat pajak sebagai instrumen regulasi ekonomi. Dengan mengatur tarif pajak, pemerintah dapat mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat. Misalnya, pemerintah dapat memberlakukan pajak tinggi pada barang-barang mewah atau merugikan kesehatan sebagai upaya untuk mengendalikan konsumsi dan memengaruhi alokasi sumber daya ekonomi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai paradigma kontemporer. 1. Sebagai sumber penerimaan negara yang aman, murah, dan berkelanjutan. Pada paradigma kontemporer, pajak dilihat sebagai sumber penerimaan negara yang harus aman, murah, dan juga berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem pajak tidak hanya efektif dalam mengumpulkan dana, tetapi juga berkelanjutan dari segi ekonomi dan lingkungan. 2. Sebagai instrumen keadilan dan pemerataan. Pajak dalam paradigma kontemporer juga dianggap sebagai instrumen keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Tarif pajak yang progresif, di mana tingkat pajak meningkat seiring dengan tingkat penghasilan, dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan memberikan kontribusi yang lebih besar dari mereka yang lebih mampu. 3. Sebagai instrumen kebijakan pembangunan. Pajak dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan pembangunan ekonomi. Melalui pengaturan tarif pajak dan insentif fiskal, pemerintah dapat mendorong investasi, pertumbuhan sektor-sektor tertentu, dan mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. 4. Sebagai instrumen ketenagakerjaan. Pada tingkat mikro, pajak dapat diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan sektor ketenagakerjaan. Insentif pajak bagi perusahaan atau individu yang menciptakan pekerjaan dapat menjadi bagian dari strategi pajak untuk mengatasi isu ketenagakerjaan. Dan yang terakhir,
sebagai instrumen kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dalam konteks perubahan iklim, pajak dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk mitigasi dan adaptasi. Pajak karbon atau pajak atas emisi dapat memberikan insentif untuk mengurangi jejak karbon dan mendorong praktik bisnis yang ramah lingkungan. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, terdapat beberapa masukan untuk pemerintah. Yang pertama, perbaiki internal DJP. Dua, bina hubungan dengan industri dan pengusaha. Tiga, penambahan petugas pajak tidak bisa instan, minimal 5 tahun terlatih. Empat, proses ekstensifikasi dalam penerimaan atau pemungutan pajak harus matang. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penggolongan pajak. Penggolongan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu penggolongan pajak berdasarkan cara pemungutannya, penggolongan pajak berdasarkan kewajibannya, serta penggolongan berdasarkan kewenangan pemungutannya. Yang pertama, penggolongan pajak berdasarkan cara pemungutannya yang juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, pajak langsung harus dibayar sendiri oleh wajib pajak bersangkutan. Contohnya, PPh dan PBB. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pihak ketiga dan tidak memiliki surat ketetapan pajak, sehingga pengenaannya tidak dilakukan secara berkala, melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian. Contohnya, PPN, bea materai, dan cukai. Penggolongan pajak berdasarkan kewajibannya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pajak subjektif atau pajak yang bersifat perorangan, yaitu jenis pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak, seperti status kawin dan mempunyai tanggungan keluarga atau tidaknya. Jadi, pada dasarnya, setiap orang yang menghuni wilayah di Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak tersebut, mulai dari anak kecil hingga dewasa. Contohnya, PPh. Sedangkan pajak objektif yaitu jenis pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat objek pajaknya saja tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi diri wajib pajak. Lebih tepatnya, pajak objektif dikenakan pada seorang warga negara Indonesia jika penghasilan yang dimiliki sudah memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Contohnya PPN. Penggolongan pajak berdasarkan kewenangan pemungutannya. Yang pertama, terdapat pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang. Yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintah pusat dan pembangunan. Contohnya PPh, PPN, PPNBM, Bea Materai, PBB, dan BPHTB. Sedangkan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Contohnya, untuk pajak provinsi ada pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, BBKNB atau di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, dan air permukaan. Dan pajak untuk daerah kabupaten atau kota itu terdiri seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan lainnya. Demikian pemaparan materi dari saya mengenai fungsi dan penggolongan pajak. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.